Di slide selanjutnya ini saya akan memutarkan beberapa video, empat video tanggapan dari kakak dan teman-teman saya. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Jayanise. Pendapat tentang UU Kerja yaitu: 1. Dengan dihapusnya UMR atau UMK bisa menurunkan kinerja para pekerja. 2. Dengan ditiadakan cuti hari raya atau hari besar, para pekerja akan semakin berjauhan dengan sanak keluarga. 3. Terjadinya kekacauan di mana-mana. 4. Menghambat lalu lintas karena terjadinya demo di mana-mana. 5. Merugikan negara karena gedung-gedung DPR dirusak massa. 6. Perekonomian semakin menurun. Terima kasih atas pendapat dari saya tentang UU Kerja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mauidatus Soliha ingin memaparkan pendapat pedagang tentang RUU Omnibus Law yang marak pada saat hari ini. Mungkin pedagang tidak ada hubungannya dengan Omnibus Law menurut saya, karena tidak ada dampak negatif maupun positif yang kami dapat dari adanya RUU Omnibus Law tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabiana Gita Kananda. Saya dari Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang Omnibus Law. Saya kurang setuju dengan rancangan undang-undang ini dikarenakan undang-undang ini dapat merugikan masyarakat menengah ke bawah ataupun buruh. Mengapa? Karena undang-undang ini tidak memperkenankan masyarakat atau rakyat untuk meminta haknya, seperti meminta kelunasan gaji mereka kepada para pengusaha. Selain itu, para pengusaha tidak bisa digugat atau dituntut atas ketidakadilan ini. Selain itu, adanya Omnibus Law juga mampu memperbesar adanya korupsi karena tertutupnya sistem pemerintahan dari rakyat. Sekian pendapat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikmatul Aziza dari Pesantren Al-Quran As-Saidiyah. Di sini saya akan berpendapat tentang UU Kerja. Yang mana UU Kerja kemarin sudah sempat viral di kalangan mulai mahasiswa, para pekerja, dan para pengusaha. Di sini UU Kerja menurut pandangan kebanyakan orang itu merugikan. Kenapa? Karena dalam UU Kerja tersebut lebih mengutamakan para pengusaha, tidak memperdulikan dengan para buruh. Maka dari itu sampai mahasiswa berani demo di hadapan para DPR, namun di situ DPR-nya tidak hadir. Sekarang kita lihat dalam isi UU Kerja, misalnya yang tentang kontrak kerja. Di situ dijelaskan bahwasanya kontrak kerja itu tidak ada batasan waktu. Sekarang kalau kita mengetahui sendiri apa arti kontrak kerja. Kontrak kerja itu berarti ada batasan waktu, makanya disebut kontrak. Sedangkan kalau sekarang kontrak kerja itu tidak ada batasan waktu. Terus apa bedanya dengan pegawai tetap? Tapi di dalam UU yang baru ini dinamakan kontrak kerja seumur hidup, itu jadi orangnya dikerjakan seumur hidup, tetapi bayarannya tidak seperti pegawai tetap. Nah, itu mana keadilannya? Bagaimana para buruh itu bisa menerima seperti itu? Kan itu namanya hanya menguntungkan perusahaannya. Para buruh hanya mendapatkan gaji sesuai seperti orang yang dikontrak, tapi kerjanya seperti pegawai tetap. Apakah itu adil? Negara kita berideologi pada Pancasila. Kita ketahui Pancasila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilannya bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan pada pengusaha Indonesia. Jadi
kita harus sama-sama mendapatkan keadilan bagi para buruh, bagi para pekerja, bagi para pengusaha. Jadi untuk seluruh rakyat Indonesia itu harus mendapatkan keadilan. Kemudian dengan undang-undang kerja tersebut, di situ hanya menunjukkan keadilannya hanya untuk para pengusaha. Keuntungan hanya milik para pengusaha. Terus apakah itu adil? Terus manakah yang dinamakan negara kita negara demokrasi, dari, oleh, untuk rakyat? Tapi itu semua tidak terjadi seperti itu. Kejadiannya, nyatanya kebanyakan seolah-olah negara ini itu milik para pemerintah. Terutama dengan undang-undang ini, negara seolah-olah milik para DPR. Sekarang kita lihat lagi dalam pembentukan UU Cipta Kerja tersebut. Di situ pembuatannya itu di dalam waktu yang tidak tepat. Dan bahkan pembentukan pengesahannya tersebut itu sangat tertutup. Sampai ketika itu ada seorang DPR dari fraksi Demokrat yang mau membela, kok malah sama DPR-nya dimatikan mic-nya. Kemudian kenapa kok seperti itu? Kenapa kok anggota DPR itu seperti itu? Kenapa tidak mau menerima pendapat orang lain? Padahal kan seharusnya ya kita itu harus terbuka. Walau entah nanti itu dipakai atau tidak, kan sebaiknya kita dengarkan dulu gimana pendapatnya, apakah itu lebih baik atau tidak. Dari situ jangan salahkan kalau para mahasiswa turut membela para buruh, karena kita ketahui bersama kalau terjadi kurang keadilan kepada masyarakat. Sekian pendapat saya tentang UU Cipta Kerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah 4 tanggapan atau pendapat dari teman-teman dan kakak-kakak saya. Terima kasih bagi yang telah berpendapat atas tempat dan waktunya yang telah membuatkan video untuk saya tentang UU Kerja ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dan apapun itu, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.